Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang teman-teman di dalam Ramadan series kita dengan tema beningkan dari hati. Nah, sekarang kita akan ngebahas tentang penyakit hati yang lain yang cukup berbahaya, yang Nabi mengatakan dia akan memakan amal-amal soleh kita itu seperti api memakan kayu bakar. Apa penyakit itu? Hasad. Hasad itu dalam bahasa kita dengki. Arti dengki itu ada dua ya. Ada dengki yang kita menginginkan kebaikan yang ada pada diri orang lain. Ada dengki yang lebih parah lagi, yaitu kita menginginkan orang lain yang mendapatkan kebaikan itu celaka. Jadi dengki itu ada dua tingkatan. Ada orang yang dengki dalam makna iri, pengen dapetin kebaikan yang orang lain dapat. Misalnya orang lain dapat jabatan, kita juga pengen dapat jabatan. Orang lain dapat keuntungan dalam bisnis, kita juga pengen dapat kesuksesan seperti dia misalnya. Ini sifat dengki yang masih wajar dan insya Allah mudah diobati. Yang lebih parah itu adalah kita tuh nggak pengen orang lain dapat kebaikan. Kita berharap orang lain itu celaka. Orang yang dapat rezeki itu kita berharapnya cepat bangkrut. Orang yang sehat itu kita berharap cepat sakit. Dan banyak lagi keburukan yang kita harapin kepada diri orang lain. Itu tuh dengki yang paling bahaya. Dan Allah Subhanahu Wa Taala mewanti-wanti kita, memberikan semacam kayak peringatan gitu ya, kayak warning gitu kepada kita biar kita segera sadar bahwa hasad ini sesuatu yang sangat berbahaya, baik secara pribadi untuk kita maupun secara masyarakat. Umat kaum muslimin itu kalau misalnya di dalam tubuh mereka ada kedengkian, maka kaum muslimin itu tidak akan bersatu. Allah berfirman di dalam surat Asy-Syura, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ. Tidaklah orang-orang terdahulu itu bercerai-berai setelah datang kepada mereka kebenaran agama, kecuali karena mereka baghyan bainahum, saling dengki di antara mereka. Sehingga ada satu doa yang diajarkan Nabi agar kita bisa menghindari penyakit dengki ini. Wala taj'al fi qulubina ghillan, ya Allah jangan biarkan ada ghillan, rasa enggak suka di dalam hati kami, lilladzina amanu, kepada orang yang beriman, kepada sesama kaum muslimin, kepada sesama bangsa Indonesia. Karena kalau kita udah mulai gak suka dan menginginkan keburukan pada diri orang lain, maka kita telah merusak sebuah tatanan masyarakat, sosial, dan ukhuwah Islamiyah, persaudaraan Islam. Nabi SAW juga bersabda, seperti hadis yang tadi saya sampaikan di awal, kata Nabi, Al-hasadu ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hatab. Hasad atau dengki itu akan memakan kebaikan-kebaikan kita seperti api memakan kayu bakar. Teman-teman coba perhatiin gimana api memakan kayu bakar. Sedikit demi sedikit kayu bakar itu berubah menjadi abu, sehingga tidak lagi layak disebut sebagai kayu. Sedikit demi sedikit kayu itu berubah menjadi abu dan akhirnya tidak layak lagi disebut sebagai kayu karena dia sudah menjadi abu yang tidak lagi berharga. Nah, begitulah amal solih seseorang yang tadinya utuh, kuat, baik, bermanfaat, tetapi ketika dia hasad kepada saudaranya, sebetulnya dia sedang membakar amal-amal solihnya. Kebayang gak kalau di bulan Ramadan kita lagi beramal-amalnya, lagi semangat-semangatnya melakukan ibadah, tapi kemudian datanglah kedengkian di dalam hati kita, antara satu kepada yang lain, antara satu masjid dengan masjid yang lain, antara satu komunitas dengan komunitas yang lain, antara teman ke teman, saudara ke saudara. Maka sebetulnya apa yang udah kita lakukan di sepanjang Ramadan itu jadi seperti abu, tidak bernilai karena dimakan oleh al-hasad, kedengkian yang ada di dalam hati kita. Pertanyaannya, gimana mengobati amradul qulub, penyakit hasad ini di dalam hati? Nabi SAW juga pernah menasihati sahabat yang pernah cemburu terhadap kekayaan yang dimiliki oleh sahabat yang lain. Walaupun kecemburuan sahabat itu lebih positif daripada kita. Mereka tuh nggak cemburu karena ada sahabat yang kaya doang.
Bukan karena kekayaannya, tetapi mereka cemburu karena yang kaya ini bisa sedekah, yang kaya ini bisa melakukan amal soleh dengan hartanya. Itulah yang membuat mereka cemburu. Tapi tetap aja Nabi memberi mereka nasihat dengan kalimat, janganlah kalian menginginkan kebaikan yang telah Allah karuniakan kepada sebagian kalian atas sebagian yang lain. Apa maksud dari kalimat ini? Setiap kita itu dapat jatah kebaikan yang berbeda-beda, teman-teman. Kedengkian kita kepada orang lain itu tidak akan menambah kebaikan dalam hidup kita. Dan juga tidak akan mengurangi kebaikan dari kehidupan orang lain. Sesungguhnya, kedengkian itu hanya akan membakar amal-amal soleh kita. Sehingga kalau kita sadar bahwa setiap kita itu ada jatah kebaikan dan anugerah masing-masing, kenapa kita harus iri kepada orang lain? Kenapa kita harus dengki kepada orang lain? Justru harusnya kita berlomba-lomba, fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, bukan sekedar iri atau mencemburui kebaikan yang orang lain lakukan. Teman-teman, kalau kita baca di dalam kitab Tazkiyatul Anfus yang ditulis oleh Syekh Said Hawa ini, beliau sampai mengangkat kisah iblis laknatullah alaih ketika sebelum iblis dilaknat oleh Allah itu. Tahu nggak kenapa iblis tuh sampai Allah benci banget sama dia? Karena dia sampai rela untuk mengabaikan. Tahu nggak kenapa Allah tuh murka terhadap iblis? Karena iblis itu berani untuk menantang Allah, berani untuk mengabaikan perintah Allah ketika Allah memerintahkan dia untuk tunduk dan taat kepada Adam. Kok bisa makhluk yang selama ini tinggal bersama malaikat, beribadah kepada Allah, sangat soleh, tiba-tiba menentang Allah? Kok bisa? Tiba-tiba menentang Allah, kok bisa? Satu-satunya alasan kenapa dia menentang Allah, karena dia sombong dan dengki. Sombong merasa dirinya lebih, dan dengki kepada Nabiullah Adam. Dia gak rela Adam diberikan kemuliaan yang setinggi itu. Dia ingin Adam itu berada di bawahnya. Dia ingin Adam itu kehilangan semua kebaikan-kebaikan yang ada pada dirinya. Kedengkian itulah yang membuat dia sampai berani menentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu juga yang terjadi kepada Ahlul Kitab, Bani Israel, orang Yahudi. Kenapa mereka membunuh para nabi? Kenapa mereka menentang para da'i, para ulama mereka? Karena dengki. Mereka mengatakan harusnya kami yang dapat wahyu, bukan Zakaria. Harusnya anak kami yang menjadi mulia, bukan Yahya. Harusnya kami yang mendapatkan keagungan, bukan Isa. Mereka dengki kepada para nabi sampai mereka berani menentang, bahkan membunuh para nabi. Jadi kedengkian adalah penyakit yang sangat berbahaya. Semoga kita bisa membersihkan hati kita dari sifat dengki. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, selamat datang di dalam Ramadan series kita dengan tema beningkan dari hati. Kita akan nerusin tentang pembahasan amradul qulub, penyakit-penyakit hati yang berbahaya untuk kejiwaan kita dan bikin kita gelisah, gak nyaman dalam hidup. Nah, salah satu penyakit hati yang cukup berbahaya itu adalah ujub, atau bahasa lainnya adalah ta'ajub. Ujub itu dari bahasa Arab yang kita udah sering pakai dalam bahasa Indonesia, yaitu takjub. Jadi ta'ajub jadi takjub. Asal katanya ujub. Apa itu ujub? Takjub terhadap diri sendiri sampai melupakan Allah sebagai sumber kebaikan. Misalnya ketika kita takjub dengan karir kita, takjub dengan fisik kita, takjub dengan misalnya kesuksesan kita, takjub dengan raihan dan keberhasilan kita, takjub dengan karya-karya kita. Karena banyak orang yang ngasih kita apresiasi, akhirnya kita menjadi ujub, menjadi takjub terhadap diri sendiri. Dan takjub itu ternyata penyakit hati, teman-teman. Kok bisa? Karena takjub terhadap diri sendiri itu adalah sebuah pengingkaran terhadap kebesaran Allah. Kita kalau takjub terhadap diri sendiri, seolah-olah kita nih lupa bahwa yang memberikan kebaikan dan kemudahan dalam hidup kita itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena kita hebat. Orang yang takjub itu sangat dekat dengan kesombongan, sangat dekat dengan keangkuhan. Makanya Islam mengajarkan kita untuk gimana caranya takjub itu kepada Allah. Sehingga muncullah ucapan Masya Allah, Subhanallah. Itu ungkapan takjub kepada Allah. Tapi bukan justru memuji diri sendiri. Kalau kita mengganti Masya Allah dengan mengatakan saya, atau mengganti saya itu orangnya, saya itu selalu, ini adalah karya saya, maka kita telah takjub terhadap diri kita sendiri.
Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang bahayanya takjub di dalam surat At-Taubah, "Wa yawma Hunainin idz a'jabatkum kathratukum falam tughni 'ankum syai'a." Dalam sebuah peperangan, kaum muslimin tuh pernah berada dalam situasi yang sangat pede karena jumlah mereka besar, musuh mereka sedikit. Mereka tuh takjub dengan jumlah mereka yang banyak, takjub dengan kekuatan mereka. Padahal ketakjuban dan jumlah mereka itu lam tughni ankum syai'a, sama sekali tidak menolong mereka. Sehingga dalam perang Hunain itu kaum muslimin sempat mengalami masalah, hampir kalah dalam perang Hunain gara-gara mereka takjub terhadap diri mereka sendiri. Sehingga akhirnya mereka istighfar, mereka bertobat, lalu Allah mengembalikan kemenangan kepada mereka. Itu yang terjadi dalam kehidupan kita. Coba perhatikan, ketika kita sedang sukses, ketika kita sedang di atas, ketika kita sedang dielu-elukan punya karya hebat, kenapa ada orang yang tiba-tiba jatuh? Kenapa ada yang tiba-tiba terkenal lalu hilang dari peredaran? Yang tiba-tiba viral lalu kemudian bahkan dimusuhi banyak orang. Kenapa? Karena dia terlalu takjub terhadap dirinya, karyanya, atau kehidupannya sampai melupakan sumber dari semua kebaikan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan biarkan diri kita larut dalam ketakjuban terhadap diri kita sendiri. Belajarlah untuk takjub hanya kepada yang maha sempurna, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Ahlan wa sahlan teman-teman di dalam program Ramadan series kita dengan tema Beningkan dari Hati. Nah, kita masih membahas tentang amradul qulub, penyakit-penyakit hati yang harus kita obati kalau ternyata itu ada di dalam jiwa kita. Nah, hari ini salah satu di antara amradul qulub yang paling berbahaya adalah al-kibr. Al-kibr ini dalam bahasa kita artinya sombong. Karena Allah Subhanahu wa taala pernah mengutuk iblis laknatullah karena kesombongannya. Aba wastakbara, dia enggan untuk patuh kepada Allah karena dia merasa dirinya hebat, karena dia merasa dirinya besar, atau karena dia sombong. Kesombongan adalah salah satu di antara dosa besar, karena yang berhak sombong itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Manusia tidak berhak untuk sombong. Ada para sahabat yang bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, apakah ketika seseorang memakai pakaian yang bagus, kendaraan yang bagus, dia termasuk orang yang sombong?" Nabi mengatakan tidak. Sombong itu adalah ghamtun nas wa batarul haq. Sombong itu adalah merendahkan manusia dan menolak kebenaran. Dari hadis ini kita jadi tahu bahwa arti sombong itu bukan orang yang menggunakan fasilitas hidup yang bagus selama dia nggak pamer. Orang yang sombong itu adalah orang yang dengan kelebihannya dia merendahkan orang lain. Dengan fasilitas hidupnya yang berlimpah, dia jadi menghina orang lain. Dengan kekayaannya, dia jadi memandang sinis kepada orang yang kurang mampu. Ini adalah sombong. Atau dengan keilmuannya, dengan skillnya, dengan wawasannya, dia menolak kebenaran dari Al-Quran, dari hadis, dari agama. Itulah sombong. Berarti orang sombong itu adalah orang yang merendahkan orang lain dan menolak nasihat yang baik. Itulah sombong. Dan iblis adalah makhluk yang sombong karena dia merendahkan Adam, merasa dirinya lebih hebat dari Adam, dan kemudian dia menolak perintah Allah untuk taat kepada Adam. Itulah sombong yang luar biasa, sehingga Allah melaknat dan mengusir iblis dari surga. Sombong sering ada di dalam hati kita tanpa kita sadari. Terus gimana cara mengobatinya? Saya teringat dengan sebuah kisah ya, ketika para sahabat kagum terhadap untanya Nabi SAW, unta putih yang setiap perlombaan unta Nabi itu selalu menang. Karena unta Nabi ini adalah unta yang cepat, unta yang kuat, unta yang istimewa. Dalam setiap perlombaan pacuan unta ini selalu menang. Sampai suatu saat datang seorang laki-laki dari pelosok Badui untuk menantang onta Nabi berpacu. Kata dia, saya ingin menantang ontanya Muhammad untuk melakukan perlombaan pacuan onta. Lalu para sahabat yang mendengar tantangan tersebut meremehkan orang itu dengan mengatakan, onta kamu tidak akan mungkin menang. Onta Nabi ini legend, selalu menang. Onta kamu apa? Onta kamu itu nggak mungkin bisa mengalahkan ontanya Rasul. Sehingga
orang itu mengatakan, kalau kalian tidak takut kalah, kenapa kalian menolak? Akhirnya sahabat pun sepakat untuk melakukan perlombaan antara onta laki-laki Badui melawan ontanya Rasulullah SAW. Di luar dugaan, dalam perlombaan itu ternyata onta Nabi kalah. Lalu para sahabat merasa sangat malu, merasa sangat sedih, mereka terpukul, mereka diam semuanya. Nabi dengan tenang sambil tersenyum mengatakan, itulah dunia. Ketika dia diangkat, Allah akan jatuhkan. Ketika dia merendah, Allah akan tinggikan. Ini pelajaran penting banget buat kita yang kadang gak sengaja muncul rasa sombong dalam hati kita. Ngeremehin orang lain, merasa diri kita lebih hebat, dan seterusnya. Orang yang sombong biasanya tujuan dia sombong itu pengen dimuliakan kan, pengen dihormati, pengen orang lain respect sama dia, pengen dihargai. Itulah kenapa seseorang kadang-kadang sombong dengan cara memamerkan kelebihannya. Dia tunjukkan ke semua orang bahwa dia punya uang, dia punya harta, karirnya bagus, dia punya skill, dia punya wawasan. Kenapa dia memamerkan semua itu? Karena dia pengen dimuliakan. Padahal dalam konsep Islam, menurut hadis Nabi tadi, justru kalau kita pengen dimuliakan, kalau kita pengen ditinggikan, caranya merendahlah. Sedangkan kalau kita meninggikan diri kita untuk dimuliakan orang, justru kita akan direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dunia kalau diangkat akan Allah jatuhkan, kalau dia merendah akan Allah angkat dan tinggikan. Sehingga mudah-mudahan kita bisa tahu gimana cara menghindari kesombongan. Kita cari tahu dulu apa yang kita cari di balik kesombongan. Kemuliaan. Kalau kita pengen kemuliaan dan kehormatan, merendahlah, jangan menyombongkan diri. Turunlah agar Allah angkat, bukan kita naik kemudian Allah jatuhkan. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Ahlan wa sahlan, selamat datang teman-teman di dalam program Ramadan Series dengan tema Beningkan dari Hati, kolaborasi antara saya dengan Benings Indonesia. Nah, kita masih membedah buku dengan tema Tazkiyatul Anfus yang ditulis oleh Syekh Said Hawa. Kalau kemarin kita udah ngebahas tentang media-media untuk membersihkan dan membeningkan jiwa ataupun hati kita, kemudian kita juga membahas tentang jalan-jalan syaitan untuk mengusik hati seseorang ataupun penyakit-penyakit hati. Nah, hari ini kita akan membahas beberapa amal solih atau beberapa riyadhah, latihan yang bisa membuat hati kita semakin bening dan juga bisa membuat jiwa kita semakin lapang. Jadi memiliki hati yang bening, jiwa yang lapang adalah syarat kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Apa riyadhahnya? Apa exercise ataupun amaliyah yang bisa kita lakukan sehari-hari? Yang pertama kata para ulama adalah belajar iman. Karena iman itu adalah obat hati. Iman itu yang menuntun hati seseorang, yang menuntun jiwa seseorang kepada kebaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yu'min billah yahdi qalbah." Siapa yang beriman kepada Allah, artinya siapa yang yakin kepada Allah, siapa yang berserah kepada Allah, siapa yang melibatkan Allah, siapa yang bergantung kepada Allah, siapa yang berharap kepada Allah, maka Allah akan menuntun hatinya kepada hal-hal yang baik. Tapi kalau misalnya seseorang justru ragu kepada Allah, maka hatinya akan dituntun oleh syaitan kepada yang buruk. Syaitan akan menuntun dia kepada dosa, syaitan akan menuntun dia kepada putus asa, syaitan akan menuntun dia kepada maksiat, kepada hal-hal yang sia-sia dalam hidupnya. Kenapa? Karena dia melepaskan pegangannya dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu pegangan iman. Sebaliknya ketika seseorang beriman kepada Allah dengan cara dia melibatkan Allah dalam urusan hidupnya, dengan bergantung kepada Allah, berserah kepada Allah, maka Allah akan menuntun hatinya ke arah yang baik dalam hidupnya. Allah akan buat hati dia itu mencintai yang baik, mencintai yang solih, mencintai yang ibadah, mencintai yang penuh dengan keberkahan, dan membenci keburukan. Allah akan menuntun jiwanya untuk selalu lapang dalam menghadapi ujian-ujian hidup, dan lapang juga untuk berdamai dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Kenapa? Karena hatinya dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah satu di antara exercise yang bisa kita kerjakan sehari-hari agar kita memiliki jiwa yang lapang dan hati yang bening adalah belajar iman.
Belajar iman artinya belajar yakin sama Allah, belajar melibatkan Allah, belajar sabar menunggu datangnya keajaiban dari Allah, belajar berserah dan berpasrah kepada Allah, belajar berpegang kepada Allah, belajar berharap kepada Allah, yang semua ini adalah definisi-definisi aplikatif dari iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga setiap pengalaman dalam hidup kita itu harus jadi materi pembelajaran iman buat kita, harus menjadi fast charging, harus jadi bahan renungan, sehingga pengalaman hidup itu akan menambah iman kita. Liyazdadu imanan ma'a imanihim, bertambahlah iman bersama dengan iman yang ada di hati mereka. Itu adalah exercise pertama yang diajarkan ulama untuk memiliki jiwa yang lapang dan hati yang bening. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang teman-teman di dalam Ramadan Series Beningkan dari Hati. Kita akan masuk kepada exercise yang ketiga untuk mendapatkan jiwa yang lapang dan hati yang bening. Para ulama mengatakan latihan yang ketiga adalah latihan atau belajar zuhud. Apa itu zuhud? Zuhud itu belajar untuk mengeluarkan dunia dari hati kita. Itu inti dari zuhud, mengeluarkan dunia dari hati kita. Kemana dikeluarkan? Boleh diletakkan di dalam genggaman, boleh dipeluk, boleh ditaruh di kaki, boleh ditaruh di kepala, boleh ditaruh di pundak. Yang penting jangan meletakkan dunia di hati. Karena begitu dunia ada di hati, hati itu kotor. Karena dunia itu pada dasarnya adalah sesuatu yang kotor. Dia tidak sesuci akhirat, tidak sesuci surga, tidak sesuci ridho Allah Subhanahu wa taala. Makanya untuk membeningkan hati, dia harus dikeluarkan dari penyakit-penyakitnya, kotorannya. Salah satunya adalah dunia. Jadi arti zuhud itu bukan menjadi miskin. Arti zuhud itu bukan menjadi lapar. Arti zuhud itu bukan berpenampilan seadanya dan tidak menarik. Tetapi arti zuhud itu adalah mengeluarkan dunia dari hati seseorang. Bisa jadi orang yang paling zuhud adalah yang memiliki kendaraan yang bagus, memiliki rumah yang besar, tetapi semua itu hanyalah fasilitas hidup dan dia tidak terkotori hatinya dengan semua fasilitas tersebut. Rumah yang besar tidak membuat dia pamer, mobil yang bagus tidak membuat dia sombong, uang yang banyak tidak membuat dia tamak, apalagi ketenaran dan jabatan tidak membuat dia zalim. Artinya hatinya tetap terjaga, tidak terlibat oleh urusan dunia. Yang terlibat oleh urusan dunia itu hanyalah tangan dan fisiknya saja, zahirnya saja. Itulah zuhud yang sebenarnya. Seorang yang zuhud itu bisa pakai jas, pakai dasi, pakai pakaian yang bermerek, bisa orang yang sukses secara entrepreneur, finansialnya bagus, bisa orang kaya raya, bisa pejabat, bisa artis. Siapapun bisa zuhud, karena zuhud itu tidak dinilai secara zahir. Karena Nabi SAW adalah orang yang paling zuhud. Tetapi Nabi punya kendaraan yang mahal. Satu onta Nabi itu harganya sekian miliar. Kuda Nabi juga kayak gitu. Pedang Nabi, panah Nabi. Jadi barang-barang yang dipakai Nabi itu mahal-mahal. Tetapi beliau tidak pernah menjadikan barang itu sebagai barang untuk memamerkannya kepada manusia. Tidak pernah menjadikan fasilitas hidup beliau untuk menyombongkan diri kepada manusia. Itu benar-benar karena kebutuhan beliau. Beliau butuh onta yang bagus untuk perjalanan dakwah yang jauh. Beliau butuh kuda yang bagus untuk membela agama Allah di medan perang. Beliau butuh pedang dan busur arrow yang bagus karena itu dipakai untuk kemaslahatan kaum muslimin, menjaga batasan kaum muslimin. Sehingga semua itu benar-benar sesuai dengan kebutuhan hidup beliau, bukan sesuai dengan emosi dan ego beliau untuk memamerkannya kepada manusia. Itu definisi zuhud. Sehingga orang yang sudah tidak ada lagi dunia di hatinya, maka hatinya itu tidak akan terpengaruh dengan bertambah dan berkurangnya urusan dunia dalam kehidupan dia. Misalnya ada orang yang ketika dunianya bermasalah, hatinya ikut terpengaruh sehingga dia sedih secara berlebihan ya, sehingga dia galau, sehingga dia putus asa gara-gara urusannya terganggu, urusan dunianya terganggu. Ada juga orang yang ketika urusan dunianya diberi keberlimpahan, hatinya juga terpengaruh, tiba-tiba jadi merasa hebat, merasa takjub kepada diri sendiri, merasa sombong terhadap orang lain, pengen pamer dan diakui oleh orang banyak. Itu berarti hatinya terlibat dalam dinamika
dunia. Hati yang seperti ini pasti tidak akan merasakan kebahagiaan hidup. Makanya hati itu harus dibersihkan dari dunia. Nggak mungkin hati itu mencintai dunia dan akhirat sekaligus, itu nggak mungkin. Ketika di dalam hati itu ada cinta dunia, maka pasti cinta akhirat akan keluar dari hatinya. Jadi nggak mungkin disatuin. Makanya Imam Hasan Al-Basri pernah bilang, dunia dan akhirat itu seperti timur dan barat. Artinya kalau hati kita condong ke timur, berarti dia jauh dari barat. Ketika dia condong ke barat, berarti dia jauh dari timur. Hati itu hanya bisa condong ke salah satunya, nggak mungkin kedua-duanya. Makanya lewat zuhud dengan pemaknaan yang sebenarnya kita belajar untuk ngeluarin dunia dari hati kita. Jadi cobalah belajar melihat dunia itu hanya sekedar fasilitas, bukan kebanggaan, bukan sesuatu yang kita pamerkan, bukan sesuatu yang membuat kita merasa lebih dari orang lain. Jadi jangan libatkan emosi soal dunia. Jangan melibatkan perasaan cinta kepada dunia, cukup melibatkan semangat saja. Semangat harus, semangat mencari dunia, semangat berkarya, semangat berkarir harus. Tapi jangan libatin hati, supaya cinta akhirat itu tidak keluar dari hati kita. Jadi itulah hakikat dari zuhud. Semoga dengan kita belajar mengeluarkan dunia dari hati kita, insya Allah hati kita akan bening, jiwa kita akan bersih, dan kita akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Barakallahu fikum.